Bab 46. Long Hao Chen terperangah. Lalu, binatang ajaib macam apa yang harus saya cari untuk menjadi tunggangan rekan saya? Unicorn Cahaya Bintang menjawab, Anda membutuhkan pendamping dengan bakat bawaan yang sama seperti Anda. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di lingkup pegunungan ini? Meskipun lingkungan ini tidak buruk, kecuali kami membuat kontrak, kami tidak memiliki kebebasan nyata di sini, dan kami tidak dapat pergi selamanya. Long Hao Chen menunjukkan senyuman yang dipaksakan, lalu, bagaimana aku bisa mencari pendamping? Unicorn Cahaya Bintang menjawab, Anda mungkin masih memiliki beberapa kesempatan. Di dalam deretan besar gunung suci ini, ada deretan inti magis. Seringkali, binatang ajaib baru akan ditransfer melaluinya. Jika manusia-manusia itu dapat membiarkan Anda langsung memilih binatang dari pemindahan baru, maka Anda mungkin bisa mendapatkan pasangan yang cocok. Namun, mungkin juga yang akan Anda dapatkan adalah partner level rendah. Terima kasih. Long Hao Chen berkata, agak kecewa. Menarik aura cahayanya, Starlight Unicorn mengangguk sekali lagi ke arah Long Hao Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke anggota klannya. Murid sampah juga sampah. Menjadi cukup tertipu untuk mencoba mendapatkan Starlight Unicorn sebagai tunggangan, itu sangat konyol. Suara penuh hinaan bisa terdengar. Dari tengah hutan, sesosok keluar. Long Hao Chen menatap dengan penuh perhatian, ekspresinya segera dipenuhi dengan amarah. Apa yang keluar dari hutan adalah sosok panjang 6,6 meter, 20 kaki, yang berlebihan pada binatang ajaib setinggi 5 meter, 15 kaki. Binatang ajaib ini memiliki tubuh berwarna merah dan seluruhnya tertutup oleh sisik tebal, membuatnya sangat kokoh. Di punggungnya, seorang pria sedang duduk, tapi bukankah itu orang yang melangkah lebih awal dari Long Hao Chen ke Gunung Suci Ksatria, Guiwu? Seekor cacing tanah bercangkang merah, binatang ajaib ketujuh langkah milik spesies naga inferior. Namun, cacing tanah berkulit merah di depan matanya jelas masih di bawah umur. Itu tidak bisa terbang tetapi, di tanah, itu sangat kuat dalam hal kemampuan bertarung. Itu adalah binatang dengan atribut api. Setelah tidak lebih dari beberapa hari, Guiwu ini secara mengejutkan telah menemukan tunggangan pribadi. Dalam hal potensi, cacing tanah kerang Scarlet ini memiliki peringkat yang sama dibandingkan dengan elang naga ayahnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghina guruku. Long Hao Chen berteriak dengan keras. Guiwu mendengus sebelum menjawab, dengan nada meremehkan, tidak yakin. Sangat baik. Datang dan duel aku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, paling-paling, aku hanya akan mematahkan semua anggota tubuhmu, tidak lebih. Pada saat yang sama, sesuatu bersinar di tangannya, dan di tangan kirinya muncul perisai sementara di tangan kanannya muncul tombak sepanjang 6,66 meter, 20 kaki. Ada dua jenis senjata yang umumnya digunakan oleh para ksatria, pedang dan tombak yang berat. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia telah mendapatkan tunggangan, bahkan jika tidak ada cacing tanah berkulit Scarlet ini, Guiwu cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan Long Hao Chen. Tidak mundur, Long Hao Chen memegang perisainya dan menarik pedangnya, menghadap Wu Gui yang sedang menunggangi Scarlet Shelled Earthworm. Tepat ketika dia akan menerima tantangan Guiwu, tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan ditembakkan dari samping. Sinar yang menyilaukan ini menyelimuti Guiwu bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm di dalamnya. Starlight Unicorn sebelumnya muncul di sisi Long Hao Chen, tegak dan tidak takut. Ketakutan muncul di mata cacing tanah berkulit merah ini, Guiwu juga merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Mungkinkah dia benar-benar dikenali oleh Starlight Unicorn? Tidak, itu tidak mungkin. Namun, Guiwu bukanlah orang bodoh, dia tidak akan berani melawan langkah ke-8 binatang ajaib yang tangguh, dia praktis langsung menggunakan energi spiritualnya untuk merangsang ubinnya. Cahaya keemasan bersinar yang kaya dipancarkan dan dia melarikan diri bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm. Perubahan di depan matanya menyebabkan Long Hao Chen menjadi tercengang. Raja Unicorn Cahaya Bintang ini perlahan menundukkan kepalanya, bahunya bergetar, dengan lembut menatapnya. Tampaknya ingin mengatakan, martabat Scion of Light bukanlah sesuatu yang bisa tersinggung oleh badut seperti itu. Dengan teriakan penuh hormat, Starlight Unicorn melihat sekali lagi pada Long Hao Chen sebelum tiba-tiba bergerak keluar, diikuti oleh kelompok Starlight Unicorn yang sebelumnya meminum air danau, mereka membentangkan sayap di punggung mereka, dengan anggun terbang melintasi langit,
meninggalkan kilau emas di belakang dan menghilang di balik pegunungan dalam sekejap mata. Berdiri tak bernyawa di lokasi yang sama, Long Hao Chen tampak kecewa lama sekali karena Starlight Unicorns adalah binatang ajaib yang paling cocok untuk menjadi tunggangan ksatria. Baik Long Xingyu dan Yehua telah menjelaskan kepadanya fitur dari jenis binatang ajaib ini. Starlight Unicorns adalah simbol dari elemen cahaya, mereka secara alami baik hati, lembut, jujur, mereka memperlakukan teman mereka dengan baik, dan yakin untuk membela mereka dengan hidup mereka, tetapi tidak pernah membunuh musuh mereka tanpa ampun. Di aliansi kuil, gadis-gadis muda sering berfantasi tentang pangeran tampan dengan kudanya yang datang untuk menjemput mereka. Kuda putih itu adalah unicorn cahaya bintang semacam ini. Jika itu tidak menipu saya, maka saya tidak akan mendapatkan hasil apapun kali ini. Saya hanya bisa menyerahkan keberuntungan saya dan mengandalkan susunan magis, atau berburu binatang ajaib sendirian di masa depan, dengan tujuan menjinakkannya. Kedua rute itu tidak pasti tetapi, tanpa diragukan lagi, yang pertama memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Bagaimanapun, jika dia mengandalkan arai magis untuk mendapatkan binatang ajaib pendamping, itu berpotensi menghasilkan pemanggilan yang cukup tangguh. Namun, menjinakkan binatang ajaib itu tidak mungkin, karena tingkat kultivasinya saat ini hanya akan memungkinkannya untuk menghadapi binatang ajaib dari langkah kelima paling banyak. Jika puncak langkah ke-8 Starlight Unicorn mengatakan bahwa itu tidak bisa menyamai bakat bawaannya, bagaimana mungkin langkah kelima binatang ajaib liar bersedia melihat dirinya sebagai rekan Long Hao Chen? Selain itu, tujuannya saat ini adalah ayahnya sendiri, mengejar langkah ayahnya untuk menjadi ksatria ilahi. Jika seorang ksatria ilahi masa depan hanya memiliki binatang ajaib langkah kelima yang bertindak sebagai rekannya, bagaimana mungkin ini tidak konyol seperti langit yang terbalik? Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen membuat keputusan terakhirnya. Dia memilih untuk mengambil taruhan. Meskipun dia sudah membuat keputusan, Long Hao Chen tidak segera menyampaikan pesan kepergiannya. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu sesepuh ini, penjaga Gunung Suci, tentang kata-kata Starlight Unicorn. Dalam hal ini, dia hanya akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki tubuh Scion of Light. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal di gunung, sampai 30 hari berlalu. Selain itu, meskipun dia mempercayai kata-kata Starlight Unicorn, pada akhirnya, dia masih ingin mencoba keberuntungan untuk terakhir kalinya. Bagaimana jika seekor binatang ajaib langkah ke-9 tertarik padanya di sini? Realitasnya selalu kejam, kata-kata Starlight Unicorn tidak sedikit pun bias. Selama 20 hari berikutnya, Long Hao Chen telah melintasi hampir seluruh pegunungan yang merupakan gunung suci ksatria, bahkan memasuki domain beberapa binatang ajaib langkah ke-9. Namun, setelah sekilas, mereka hanya mengusirnya. Bahkan ada binatang ajaib yang sangat agresif yang hampir melukainya dalam prosesnya. 30 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ubin di tangan Long Hao Chen bergelombang sambil bersinar dengan warna emas murni. Cahaya yang menyebar berubah menjadi mantel cahaya yang menyelimuti dirinya di dalam, dan pada saat berikutnya, dengan sekejap, pemandangan di depan matanya berubah total. Pemandangan itu menjadi sekali lagi berbeda. Hal pertama yang dilihat Long Hao Chen saat membuka matanya adalah gurunya. Yehua sedang menunggu, menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. 30 hari. Selama 30 hari penuh, Long Hao Chen tidak mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan kepergian. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak menemukan tunggangan yang cocok. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia memiliki fisik Scion of Light. Bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mengungkapkan keinginan untuk dekat dengannya? Penatua yang cacat juga ada di sini, melihat Long Hao Chen selama ini setelah pesan kepergian disampaikan, dia sedikit cemberut, menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Seorang ksatria yang belum berusia 14 tahun, tetapi seorang ksatria agung dalam hal pelatihan kultivasi. Hewan-hewan ajaib itu harus bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi temannya. Mungkinkah dia terlalu tinggi dari jangkauan mereka? Bab 47. Selain Yehua dan wali yang lebih tua, Gui Ying dan Gui Wu, secara tidak terduga, juga ada di sana. Gui Wu sangat ketakutan oleh Starlight Unicorn sehingga dia segera menggunakan ubinnya, meskipun setelah itu mendengar tentang taruhan dengan Yehua dan taruhannya membuatnya semakin takut. Dia buru-buru memberitahu ayahnya semua yang terjadi ketika dia bertemu Long Hao Chen. Gui Ying juga terperangah.
Jika Long Hao Chen itu mendapatkan tunggangan seperti Starlight Unicorn, putranya sama sekali tidak punya cara untuk menjadi tandingannya. Oleh karena itu, ayah dan anak memutuskan untuk tetap berkultivasi di luar Gunung Suci sambil menunggu kembalinya Long Hao Chen untuk melihat gunung seperti apa yang akan dia dapatkan. Penantian itu berlangsung selama 20 hari, melihat Long Hao Chen tidak muncul sama sekali. Senyum Gui Ying menjadi semakin lebar dari hari ke hari, dan dia sesekali memprovokasi Yehua dengan beberapa kalimat. Pada saat ini, Gui Ying tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah berada di surga saat melihat Long Hao Chen kembali dengan tangan kosong. Dia tertawa terbahak-bahak, melihat ke arah Yehua, "Kakak laki-laki Yehua, jangan lupakan taruhan-taruhan kita. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda di kompetisi seleksi perburuan setan. Wu ayo pergi." Pada saat yang sama dia berbicara, Gui Ying menyuruh Gui Wu memanggil Scarlet Charlotte Earthworm-nya dengan sengaja. Menunjukkan di wajahnya ekspresi penuh penghinaan, Gui Ying pergi dengan Gui Wu yang sombong dengan kecepatan tinggi. Wajah lembut Giok Long Hao Chen dipenuhi dengan amarah. Dia dengan dingin menatap Gui Ying dan putranya yang pergi saat dia mengukir aib ini dalam ingatannya. "Kamu tidak menemukan teman?" Yehua menunjukkan wajah pahit. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa muridnya akan mengikuti langkahnya, kali ini dia melakukannya lebih buruk darinya. Long Hao Chen menunduk, "Maaf guru, aku mengecewakanmu." Sang penatua, dengan bingung, bereaksi, "Dengan bakat bawaan seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak dapat menemukan tunggangan? Jangan beritahu saya bahwa semua binatang ajaib ini buta. Ini sangat aneh." Long Hao Chen menunjukkan senyuman yang dipaksakan, "Aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Saya melintasi seluruh gunung suci, bertemu dengan berbagai binatang ajaib, tetapi tidak ada dari mereka yang mau membiarkan saya mendekatinya." Penatua menghela nafas, "Kamu tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Banyak prajurit yang tidak memiliki tunggangan yang tangguh, masih menjadi pembangkit tenaga listrik. Tunggangan sangat penting bagi kesatria seperti kita, tetapi itu bukanlah segalanya. Apa pilihan terakhirmu? Apakah Anda ingin menjinakkan binatang ajaib sendirian di masa depan, atau Anda ingin mencoba keberuntungan Anda di sini? Hanya saja, Anda harus tahu bahwa jika Anda menggunakan larik magis untuk memanggil tunggangan, Anda harus membuat kontrak dengannya, jadi binatang ajaib yang akan dipanggil hanya akan dapat menyelesaikan kontrak dengan Anda. Kami, ksatria, dapat mengganti tunggangan biasa, tetapi ketika memanggilnya selesai dengan kontrak yang setara, kontrak hanya dibatalkan ketika tunggangan pendamping mati. Guru Anda dan saya dapat mengotori tangan kami dan mengurus masalah kecil ini untuk Anda, tetapi jika kami melakukannya, itu akan..." Long Hao Chen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, "Elder, saya bersedia untuk mencoba keberuntungan saya." Penatua itu mengangguk, "Kalau begitu tidak apa-apa. Namun, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Semakin banyak orang mengharapkan, semakin besar kekecewaannya." Pada titik ini, dia tampak seolah-olah sedang berbicara tentang pengalaman pribadinya, karena penatua yang cacat itu menunjukkan wajah kecewa dan frustrasi. Ubin emas muncul di tangan sesepuh, dan dengan gerakan kecil, dia menciptakan cahaya berwarna keemasan yang menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Di atas kepala tinggi, 6 simbol aneh muncul, memutar ruang di sekitarnya. Long Hao Chen samar-samar mengerti bahwa tetua itu menggunakan kekuatan arai magis, menggunakan metode aneh untuk mengontrol kekuatan batin Gunung Sen Ksatria. Rupanya, alasan mengapa beberapa fenomena misterius terjadi di sini terkait erat dengan susunan magis ini. Cahaya emas berkilauan, menyebabkan Long Hao Chen menutup matanya. Dia menemukan keheranannya bahwa selama teleportasi ini, rotasi diri di dadanya menjadi semakin ganas, bergerak dengan setidaknya 10 kali lipat kecepatan biasa. Proses ini hanya berlangsung kira-kira 10 detik, setelah itu rotasi otomatis segera melambat, kembali ke kecepatan aslinya. Long Hao Chen kemudian membuka matanya, menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah benar-benar berubah. Yang mengejutkan, mereka berada di dalam sebuah gua, dan di dindingnya, balok-balok batu mulia bertatahkan. Cahaya keemasan yang hambar menerangi seluruh gua. Di dalam gua, atribut cahayanya tidak kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Suci Ksatria sama sekali, itu hanya sedikit lebih kuat dari di luar. Gua ini sangat besar. Mengangkat kepalanya, orang dapat melihat bahwa atapnya setinggi 66,6 meter, 200 kaki,
gua itu memiliki bentuk melingkar yang tidak beraturan sejauh yang bisa dilihat, dan diameternya setidaknya sepanjang 333 meter, 1000 kaki, hanya seperti semacam lapangan umum yang sangat besar. Namun, tempat ini benar-benar kosong, tidak ada orang lain selain mereka di dalam. Long Hao Chen melihat ke tanah dan menemukan, dengan heran, bahwa di tanah ada semacam pola trapesium, terkait erat satu sama lain, membentuk cincin besar dengan bentuk simbol yang tidak dia kenali. Pola-pola ini berwarna gelap. Tidak perlu melihat, dan Anda juga tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengenalinya. Bahkan orang tua seperti kita tidak mengenali pola ini. Ini adalah bahasa spiritual dari zaman kuno, bahasa yang digunakan oleh ras kuno yang sudah padam. Nenek moyang kami dari kuil ksatria bertanya-tanya misteri macam apa setelah menemukannya juga, tetapi di sekitar susunan magis yang sangat besar di Gunung Suci Ksatria ini, banyak area yang ada sejak zaman kuno, menarik kekuatan mereka dari mantra spiritual misterius. Ini adalah susunan transportasi pertama. Melalui itu, tautan dapat dibuat ke ruang paralel untuk sesaat. Untuk mengaktifkannya sekali menghabiskan energi yang sangat besar, jadi itu hanya akan bertahan 15 menit. Jika, dalam 15 menit, Anda tidak dapat menemukan dan menyelesaikan kontrak dengan seorang rekan yang bersedia mendekati Anda, suara sesepuh terdengar seperti dia merasa kasihan pada seorang jenius seperti Long Hao Chen. Dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius dalam hidupnya sebelumnya. Jika anak muda yang luar biasa tidak bisa mendapatkan tunggangan yang tangguh, itu akan sangat disayangkan. Terima kasih tetua. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat kepada yang lebih tua. Penatua itu menggelengkan kepalanya, masuklah ke dalam barisan pengangkut dan duduklah. Setelah saya mengaktifkannya, Anda pasti bisa merasakannya sampai batas tertentu. Iya. Long Hao Chen bertindak sesuai dengan instruksi tetua, mengambil langkah besar menuju pusat larik. Bentuknya seperti lingkaran dengan diameter 10 meter, 30 kaki, dan terdapat simbol besar di tengahnya. Simbol ini tampak agak mirip dengan kata satu, tetapi memiliki semacam penampilan yang menyimpang, dan untuk alasan yang tidak diketahui, ketika Long Hao Chen melihat kata yang sangat besar ini, tungku sen spiritual di dadanya mulai berdenyut tiba-tiba. Duduk bersila, Long Hao Chen menyingkirkan semua pikirannya yang mengganggu. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ye Hua hampir sama gugupnya dengan Long Hao Chen. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya sejauh urat nadinya bisa dilihat, kukunya hampir menggali di telapak tangannya. Tetua itu perlahan mengangkat tangannya dengan ubin berwarna emas di dalamnya. Ye Hua dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cahaya tembus berwarna keemasan, telapak tangannya tampak seperti batu berharga. Itu adalah Brilliant Body, simbol dari Ksatria ketujuh, mengubah sebagian tubuh mereka menjadi cahaya. Ksatria kuil dengan tingkat kultivasi yang tangguh bahkan bisa mengubah seluruh tubuh mereka menjadi cahaya. Dalam bentuk ini, energi spiritual atribut suci yang dapat mereka gunakan akan berlipat ganda. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat, itu akan menggandakan pertahanan tubuh terhadap segala jenis serangan. Gagasan macam apa itu? Bab 48. Tak lama kemudian, Ye Hua menemukan bahwa bukan hanya tangan sesepuh yang berubah menjadi tubuh cahaya, tetapi bahkan kepalanya dan beberapa bintik tipis rambut putihnya yang tiba-tiba menjadi berwarna emas, kepalanya menjadi transparan. Seolah basah kuyup dalam samudera aura suci yang sangat besar, rambutnya terangkat. Ye Hua merasa terkejut, jatuh ke belakang, menyandarkan tubuhnya ke dinding batu di sisi gua. Ah, complete brilliant body? Ye Hua berteriak kaget. Brilliant Body, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Knight dari setidaknya langkah ketujuh, Temple Knight. Tetapi di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jangkauan yang bisa dicakupnya akan meningkat. Hanya ketika penampilan seluruh tubuh seseorang berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal, kemampuan itu bisa disebut tubuh brilian lengkap, simbol Ksatria Kuil peringkat 9. Dengan kata lain, sesepuh di depan mata mereka bisa jadi Saint Knight langkah ke-8, atau setidaknya Temple Knight peringkat 9. Eksistensi semacam ini, di dunia luar, bisa menjadi master aula dari aula Ksatria regional. Efek dari Brilliant Body tidak bisa sampai sejauh mempengaruhi seluruh area. Paling banyak, itu bisa menggandakan kekuatan serangan, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama Brilliant Body bisa bertahan.
Tetua itu terbatuk sebelum tiba-tiba menuangkan energi spiritual unsur cahaya ke ubin emas. Pada saat ini, cahaya terang yang kaya menyebar. Cahaya terang menyebar ke segala arah, trapesium kuno di tanah semuanya terstimulasi, bersinar satu demi satu sementara gelombang sihir yang mengesankan mulai terjadi. Saat Yehua bersandar di dinding, melihat pemandangan ini, dia merasa seolah matanya tertarik ke tempat kejadian, dan dia memiliki perasaan aneh seolah-olah dia akhirnya menembus ambang tingkat energi spiritual ketiga. 000 PSH semua simbol kuno terbakar dalam sekejap, pola beraneka ragam yang menyusun simbol kuno berubah menjadi riak cahaya, sangat bersinar di seluruh ruangan. Pada saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa tungkusin spiritual di dadanya menggeliat hebat di tubuhnya. Elemen atribut cahaya eksternal yang padat tampaknya merangsang tungku spiritual di tubuhnya, melewati tubuh Long Hao Chen dengan sebagiannya tersisa di dalam, merangsang rotasi diri di tubuhnya. Segudang pola cerah keemasan melonjak dan mulai berputar dalam proses ini. Apa yang terbentuk tampak seperti tornado besar yang tidak memiliki sedikit pun udara di dalamnya, bentuk yang sangat besar dan menakutkan ini terbuat dari elemen cahaya. Long Hao Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah sumber energi cahaya yang tidak ada habisnya memenuhi tubuhnya, meningkatkan rotasi diri yang terjadi di dalamnya. Suara yang mirip dengan burung bersenandung bisa terdengar saat pola cahaya berkumpul di satu titik, membuat pusaran cahaya melingkar keemasan muncul, sementara secara bersamaan, dari pusaran ini, cahaya keemasan tiba-tiba tumbuh semakin besar. Long Hao Chen duduk tegak di tengah deretan besar, diselimuti oleh pusaran ini. Suara penatua yang cacat mencapai telinga Long Hao Chen, pemilihan sekarang dapat dimulai. Anda akan bisa merasakan aura binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dari aura ini, Anda harus menemukan aura yang paling intim dan cocok untuk menjadi rekan Anda untuk sebuah kontrak. Ingatlah bahwa Anda harus menemukan salah satu yang paling intim bagi Anda, jika tidak, kontrak tidak akan mungkin dibuat dan tidak akan ada cara untuk membawanya ke dunia kita. Long Hao Chen bisa dengan jelas mendengar semua yang dikatakan tetua yang cacat, tetapi dia tidak memberikan satu jawaban pun karena perasaan aneh sudah memenuhi tubuhnya. Pada saat cahaya keemasan ini turun, Long Hao Chen merasa seolah-olah jiwanya sudah jauh, memasuki dunia mistik lain. Dunia ini dipenuhi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul membentuk esensi elemen cahaya yang mengelilinginya. Saat ini dia tampak seolah-olah dia adalah pusat dunia ini, esensi cahaya mengandung titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti tatapannya, seolah-olah mereka berada di bawah kendalinya. Namun, bintik cahayanya benar-benar terlalu banyak dan berwarna cerah. Setiap titik cahaya memiliki aura yang berbeda. Seperempat jam, dia dengan tegas mengingat bahwa dia hanya punya seperempat jam. Dia punya satu kesempatan untuk ini. Tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merenung, bahkan lebih tidak mau membuang waktu, Long Hao Chen mulai dengan santai melihat banyak titik cahaya, menyaring aura masing-masing. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa masing-masing esensi cahaya ini adalah ruang paralel, dan bintik cahaya yang menyusunnya ini adalah aura yang dipancarkan oleh binatang ajaib yang datang dari ruang paralel ini. Lokasi ini, barisan besar antik, tepatnya adalah keberadaan yang luar biasa yang mencakup ruang paralel ini. Itu juga merupakan inti dari Gunung Suci Ksatria. Dingin, takut, oposisi, murka, dia bisa merasakan keadaan emosi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dari mereka melancarkan serangan mental terhadapnya. Hanya saja, serangan ini sama sekali tidak kuat. Mengandalkan kekuatan mentalnya yang tangguh, dia meningkatkan persepsinya. Tampaknya setiap detik, lusinan bintik emas disaring. Manfaat memiliki kekuatan mental bawaan yang luar biasa tidak diragukan lagi terwujud saat ini. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bisa memeriksa 1/10 dari titik cahaya ini. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan Long Hao Chen mau tidak mau merasa semakin cemas. Dia bisa merasakan bahwa aura yang menyayanginya terlalu sedikit, sebagian besar dari titik cahaya ini mengirimkan teror, seolah-olah mereka takut padanya. Seperempat jam akan segera berakhir, dan Long Hao Chen bisa merasakan bahwa segala sesuatu di depan matanya secara bertahap terlihat semakin ilusi. Tidak, saya harus menemukan teman saya. Long Hao Chen dengan enggan berteriak. Pada saat ini, persepsinya tentang lingkungan tiba-tiba menjadi sedikit lebih jelas.
Di dalam gua, sesepuh terus mengamati Long Hao Chen. Alasan mengapa batas waktu hanya ditetapkan pada seperempat jam adalah bahwa batas waktu yang ekstrim dari energi spiritual Long Hao Chen memungkinkan dia untuk menanggung ini tepat seperempat jam. Itu juga alasan mengapa hanya talenta muda di bawah usia 20 tahun yang bisa menggunakan metode ini. Jika usia melebihi angka ini, arai magis malah akan membahayakan pengguna. Pada saat ini, seperempat jam telah berlalu, tetapi cahaya keemasan yang dipancarkan Long Hao Chen belum menghilang. Wajahnya sangat pucat dan dia mengatupkan giginya kesakitan. Apa tekad yang kuat? Tetua itu diam-diam tersentak kagum. Dia jelas tahu bahwa ketika terlalu banyak energi spiritual telah dikonsumsi, dan tubuh tidak tahan lagi dengan prosesnya, susunan magis akan mengirim orang itu kembali. Hanya kemauan yang kuat yang dapat memungkinkan seseorang untuk menahannya lebih lama dan bertahan untuk beberapa saat lagi. Aku menemukannya. Pemandangan di depan mata Long Hao Chen menjadi tidak nyata. Dia dalam kondisi kabur dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah esensi cahaya. Perasaan kasih sayang dan kebahagiaan yang intens memenuhi jiwanya. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen memulai kontrak yang sederajat. Cap yang diberikan Yehua sebelumnya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungkan kedua jiwa. Selama kedua belah pihak setuju, itu akan berhasil. Tetapi sebaliknya, tidak ada cara untuk berhasil. Itu adalah kontrak sihir yang damai. Saat waktu hampir habis, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kegembiraannya. Dengan pancaran cahaya yang cerah, hubungan itu selesai dalam sekejap, dan saat dia dipenuhi dengan kegembiraan dan keramahan, nafasnya sepertinya telah dipercepat secara intens. Kedua belah pihak telah menyetujui kontrak dalam hitungan detik. Bintik-bintik cahaya menghilang bersama dengan area esensi cahaya yang luas dan semuanya kembali ke warna emas. Di tengah warna emas yang menyala-nyala ini, Long Hao Chen merasakan kehadiran lain bersamanya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan kasih sayang.